program pertukaran mahasiswa. Kita bukan hanya bertukar ilmu, tetapi juga kita bertukar relasi. Juga kita saling berkenalan dengan teman-teman yang dari berbeda daerah. Mungkin juga misalnya kita offline, kita terbang ke titik penerimanya, kita juga bisa mengenal lebih banyak budaya dan toleransi di antara kita. Oke, berarti pertukaran mahasiswa merdeka itu kita tidak hanya bertukar kampus, artinya kan kalau pertukaran mahasiswa merdeka ini kita bertukar kampus, tapi sebenarnya esensinya bukan hanya di situ, tapi juga kita bertukar budaya yang kita alami di sana. Misalnya kalau teman-teman yang di daerah Surabaya bertukar budaya dengan di sana, artinya tidak hanya bertukar secara akademik ya, berarti lebih kepada budayanya juga. Oke, apa sih persyaratan ataupun persyaratan administrasi dokumen untuk pertukaran mahasiswa dari kampus Merdeka ini? Kira-kira apa sih yang harus disiapin gitu kan untuk pendaftaran? Mungkin boleh dijawab oleh Saudari Herlina terlebih dahulu. Harus mempersiapkan berkas seperti surat rekomendasi, surat hasil studi kita kayak semester itu untuk kami dibolehkan dari semester 3 sampai semester 7. Jadi HX itu boleh dari semester 3 sampai semester 7. Jadi kalau kita itu juga ada dan maupun surat dari kampus. Dan surat rekomendasi kita urus di kampus asal kita. Misalnya saya dari Unimed, saya mengurusnya di bagian administrasi fakultas di fakultas saya dan meminta surat rekomendasi untuk merekomendasikan saya untuk mengikuti program tersebut. Nah, selain itu juga kita harus mempersiapkan CV. Jadi buatlah CV yang semenarik mungkin, yang bisa menarik atau semenarik mungkin untuk menarik perhatian panitia-panitia dari pertukaran mahasiswa ini. Selain itu juga kita harus mempersiapkan sertifikat prestasi kita. Enggak hanya tentang prestasi, kita juga boleh menyantumkan sertifikat tentang kayak partisipasi atau apapun itu. Jadi itu administrasi yang perlu disiapkan. Oke, berarti kalau secara administrasi bisa berupa surat rekomendasi, kemudian mungkin hasil KHS, kemudian juga CV, itu yang paling penting ya. Kira-kira itu persyaratan umum. Mungkin itu udah mewakili ya pertanyaan untuk pertanyaan ini. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kita bisa memilih kampus impian untuk PT penerimanya? Kira-kira gini, kita bisa nggak sih milih, kita tuh mau di kampus, kita tuh mau milih program pertukaran itu di mana misalnya saya nih, saya pengen ikut kegiatan kampus Merdeka gitu kan, saya pengen di universitas yang universitas impian kita mungkin misalnya saya pengen ke UI atau ke UGM misalnya, kita bisa nggak sih milih untuk itu? Mungkin boleh dijawab oleh Siti Nursoleha terlebih dahulu. Oke, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk memilih itu sebetulnya bisa gitu kan. Cuman ya itu bisa memilih cuman untuk mitra gitu. Yang artinya mitra itu kita berkuliah nggak reguler di sana, cuman kayak sebagai tamu yang cuman memilih satu mata kuliah di sana. Dan itu online ya, nggak bisa luring. Memang itu dia jenisnya. Jadi dalam pemilihan kampus ini ada 2 jenis. Yang pertama itu nggak bisa milih, yaitu kampus yang bakal ditetapkan kita berkuliah di situ gitu, yang menjadi kampus penerima kita. Yang kedua itu namanya kampus mitra, di mana kita tuh berkuliahnya ya memang harus online gitu. Seperti itu Kak. Tapi kira-kira jadi kalau tambahan Kak, tambahan. Oke, silakan. Nah, tambahan. Jadi alasan kenapa kita nggak dikasih milih gitu kan, kita kan pasti mau di kampus yang ternama gitu ya, kayak UGM, UI dan sebagainya. Jadi ketika semua
mahasiswa-mahasiswi Indonesia memilih di situ, toh pasti kebanjiran mereka gitu loh, kayak kewalahan untuk mengelola mahasiswa yang memilih di situ. Maka dari itu kita nggak bisa milih, kecuali kampus mitra. Aduh, jaringan aku ya Allah. Ini aku harus double device deh. Oke, suara saya jelas kan? Oke, baik. Kita lanjut. Itu tadi berarti intinya kita nggak bisa milih ya, kecuali kampus mitra. Nah, tapi kan saya juga mau nanya nih, mungkin mewakili dari teman-teman yang ada di sini. Kalau kampus mitra itu sebenarnya gimana sih? Mungkin boleh dijawab oleh Saudari Herlina terlebih dahulu deh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kampus mitra itu seperti kampus yang bekerja sama dengan kampus yang menyantumkan kampusnya untuk didaftarkan di kampus mereka di program pertukaran mahasiswa. Nah, jadi seperti saya memilih kampus mitra itu saya memilih 3. Itu ada UPI Bandung, Universitas Islam Makassar, sama Untak Surabaya. Jadi itu kita di dalam kampus mitra itu kita juga bisa memilih berbeda-beda kampus, tapi itu hanya maksimal untuk 10 SKS. Jadi begitu. Oke. Oke, intinya berarti kalau kampus mitra itu tuh udah ditetapkan sama kampus gitu ya? Kira-kira kayak gitu enggak? Iya, Kak. Jadi di kampus mitra nanti kan di akun MBKM-nya itu juga tertera mata kuliah sama kampus-kampusnya. Jadi di situ tertera semua kampus-kampus Indonesia yang dipilih oleh kampus mitra untuk dijadikan di program ke pertukaran mahasiswanya. Oke, Jadi baik. kita tinggal milih. Oke, baik, terima kasih. Ada tambahan dari Siti Nur Saleha mungkin? Jadi pemilihan kampus mitra dengan kampus penerima itu nggak berpengaruh sama sekali. Misalnya kayak Herlina tadi kan, mungkin Herlina nggak ada memilih kampus mitra di Samratulangi ya mungkin. Makanya jadi ya itu nggak ngaruh gitu. Bukan menjadi aspek pendukung ketika kita memilih kampus mitra di UGM, maka kampus mitra itu juga bakal menjadi referensi kita bisa keterima di situ. Itu nggak ngaruh sama sekali. Jadi pemilihan PT penerima kita itu kita nggak bisa mematokkan kepada siapa, nggak bisa berharap, aduh aku pengen di UGM, itu nggak bisa gitu. Jadi cuma bisa pasrah aja, ditempatkan di mana, kayak gitu Kak. Oke, baik. Berarti itu kalau yang saya simpulkan itu untuk mengurangi, kan mungkin kalau misalnya boleh memilih, pasti orang bakal milih kampus yang favorit gitu kan. Jadi pemerintah ingin meratakan semuanya, artinya semuanya harus bertukar, nggak harus ke universitas-universitas yang favorit gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih mungkin yang banyak dipertanyakan oleh mahasiswa yang mau daftar kegiatan-kegiatan. Apakah ketika kita mendaftar program ini, katakan mungkin program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka, harus banyak prestasi nggak sih? Kalau menurut Herlina gimana? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan cukup menarik. Saya juga mengalaminya, ataupun teman-teman saya di kampus, itu mereka juga tidak banyak memiliki prestasi. Tapi kenapa mereka juga lolos? Dari sekian banyak yang peserta yang mendaftar, tapi nggak semua mahasiswa yang berprestasi juga lolos. Jadi baik mereka, pokoknya di sini tuh kita mencoba saja. Kita memberanikan diri untuk mendaftar. Jadi lolos nggak lolos, kita masih bisa mencoba di angkatan berikutnya. Jadi kalau kita bilang ya, kalau untuk suatu memulai prestasi, kalau kita nggak mulai dari kecil dulu, dari mana kita bisa meraih prestasi yang lebih lagi. Jadi kita harus lebih banyak mencoba hal-hal baru, seperti walaupun kita tidak punya prestasi, maka dari itu kita tanamkan di sini untuk memiliki prestasi, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya, gitu. Oke, berarti intinya kita nggak harus punya prestasi ya,
Artinya program ini itu bebas untuk didaftar siapapun yang dia punya keinginan untuk daftar. Karena pada hakikatnya kan kalau kata yang saya simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Herlina tadi, ini salah satu program yang bisa untuk mendukung prestasi, bukan yang harus udah berprestasi baru bisa ikut program ini kan gitu. Oke, kalau menurut Siti Nursoleha gimana? Ya, kalau menurut saya sih sama Kak, kita tuh nggak harus berprestasi gitu kan. Namun ketika yang mendaftar itu, ini kan ada kriteria IPK gitu kan. Kriteria IPK yang diminta oleh program ini tuh paling rendah 2,75. Nah, ketika seorang mahasiswa tidak mencapai IPK itu, maka dia harus memiliki prestasi ya minimal tingkat kabupaten lah mungkin untuk mendukung hal tersebut gitu, karena memang di dalam buku panduan itu sudah ada sih tertera ketika mahasiswa tersebut tidak memenuhi kriteria IPK, maka dia harus melampirkan prestasinya untuk sebagai pendukung, seperti itu Kak. Oke, berarti tidak harus punya prestasi, tetapi mungkin IPK-nya bisa mendukung. Kalau misalnya IPK-nya tidak mendukung, prestasinya harus mendukung. Kira-kira seperti itu ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah program pertukaran mahasiswa ini hanya belajar, maksudnya tuh hanya kuliah seperti pada umumnya? Kalau menurut Herlina gimana? Kalau selama pengalaman nih kan udah kuliah secara offline di Universitas Samratulangi, belajarnya gimana sih, sama kayak kuliah biasa atau ada nggak sih perbedaan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk secara pengalaman pribadi tentang perkuliahan selama mengikuti program ini, mungkin gimana ya? Kita tuh memang belajar seperti biasa, cuman mungkin agak berbeda dari pembelajaran kuliah kita di PT asal. Kayak di PT penerima kayak kita itu memiliki perbedaan di antara sistem pembelajaran di antara PT kampus asal sama PT kampus penerima. Misal, saya juga mengalaminya. Kalau di saya kan kuliah di Unimed. Saya di Unimed itu memiliki kayak sistem KKNI. Nah, tiba di saya mendapatkan di PT penerima itu tidak ada sistem KKNI. Itu menjadi suatu hadiah buat saya untuk gimana ya? Saya juga jujur saya kurang menyukai namanya sistem KKNI. Nah, kenapa? Karena itu hanya mencakup ke situ-situ saja. Kalau di Samratulangi saya bisa seperti mengolah public speaking saya. Dari situ, Kak, hitam ya layarnya. Oke, baik. Jadi dari situ kita bisa kita melihat perbedaan-perbedaan di mana sistem pembelajaran di antara PT kampus asal dan PT penerima, kita juga bisa belajar dari situ apa yang harus diperbaiki atau seperti kelebihan dan kekurangannya kita juga bisa lihat dari keduanya itu. Gitu. Kalau untuk sistem teman-temannya mungkin saya lebih suka teman-teman yang ada di Unimed, yang ada di Medan. Kenapa? Mungkin ya secara pribadi mungkin saya menangkap dari teman-teman yang ada di Manado, yang ada di Unsrat, Samratulangi, saya tuh kayak asing gitu bagi mereka, seperti tidak disambut atau kayak nggak diarahkan. Tapi kalau untuk dosen-dosennya saya lebih suka yang ada di Unsrat. Saya tidak membeda-bedakan antara PT asal dan PT penerima. Saya menyukai dua-duanya. Di antara keduanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, itu tadi kalau menurut Herlina Putri. Kalau menurut Ella, sistem pembelajaran di program Kampus Merdeka ini sama nggak sih seperti pada pembelajaran kuliah pada umumnya? Kak, baik. Pertanyaannya sebetulnya sama seperti yang disampaikan Herlina gitu kan, kayak sistem pembelajaran itu memang sama-sama dari online gitu ya kan. Karena kan zaman sekarang tuh memang semua harus online, nggak bisa kayak harus secara langsung itu semua harus online gitu. Jadi kalau untuk di Surabaya sendiri di PT penerima saya itu namanya Elitak, cuman pemrogramannya sama. Kemudian kalau untuk belajarnya memang pada umumnya belajar kayak biasa, cuman ada satu mata kuliah itu yang harus diikuti dan wajib yang harus diikuti dan wajib
itu namanya modul Nusantara berjumlah 2 SKS, di mana modul Nusantara itu mengenalkan kita kepada kebudayaan di PT penerima kita. Nah, seperti Herlina tadi di Samratulangi, nah, modul Nusantaranya itu ya mengenalkan tentang kebudayaan di daerah dia. Nah, sedangkan saya di Surabaya, fungsinya modul Nusantara ini ya agar saya mengenal kebudayaan yang Oke. Oke, suara saya kedengaran dengan jelas nggak? Oke, itu tadi kalau saya, kedengaran, Kak. oke, kalau yang disimpulkan berarti kalau sistem pembelajaran pada umumnya hampir sama, kita seperti kuliah gitu kan. Tapi kalau yang saya tangkap tadi ada kalau di Samratulangi dia tidak menggunakan sistem KKNI gitu. Dia lebih kepada sifatnya project dan kegiatan nggak seperti KKNI gitu. Kemudian kalau yang saya tangkap dari yang di Untek Surabaya, mungkin kedua-duanya juga punya ya, saya dengar modul Nusantara itu kayak kita dikasih kesempatan 2 SKS untuk mengenal budaya sekitar. Misalnya kalau di Manado kita keliling-keliling Manado belajar budaya, kalau di Surabaya juga seperti itu. Jadi ada kayak kesan nggak hanya sistem pembelajaran dalam kelas berarti ya, ada kita langsung terjun ke lapangan gitu. Oke, menarik sekali teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih, orang kan kalau misalnya ngadain ataupun mau daftar suatu kegiatan, pasti itu cari apa sih keuntungannya gitu. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Pasti kan kalau misalnya mau ngikut kegiatan program, katakan mungkin program Kampus Merdeka ini, pasti kan orang bertanya-tanya nih, apa sih keuntungannya kalau ikut program ini? Karena kan pada hakikatnya manusia, ngapain sih aku ikut, untungnya apa sih? Kan orang tuh bercerita tentang untung dan rugi sebenarnya gitu kan. Mereka tuh bakalan lebih condong mencari keuntungan ikut program ini gitu. Kira-kira kalau untuk pertukaran mahasiswa Merdeka, keuntungannya apa aja sih? Mungkin boleh dijawab sama Siti Nursoleha dulu. Oke, baik. Sebetulnya keuntungannya itu banyak kali gitu ya. Terutama di program ini itu kita akan diberikan hak 20 SKS yang akan terkonversi ke PT asal kita. Nah, jadi itu keuntungan yang pertama. Yang kedua itu pastinya kita hidupnya ketika mengikuti program ini itu kita dibiayain gitu, kayak mungkin flight kemari gitu, penerbangan penerima kita itu dibiayain, terus biaya hidup, biaya kos itu dibiayain. Seperti itu, Kak. Namun tambahan untuk mungkin dari peserta ini ada anak KIPKA gitu ya. Untuk anak KIPKA sendiri atau bidik misi itu nggak mendapatkan uang bantuan sepenuhnya dari program ini gitu. Hanya mendapatkan uang akomodasi dan uang kedatangan. Namun uang saku itu nggak didapatkan karena ketika anak KIP dan bidik misi itu pasti kan cair setiap semesternya. Seperti itu, Kak. Oke, berarti yang saya tangkap keuntungannya itu kita ada konversi 20 SKS, artinya kita selama 1 semester ini itu ketika kita mengikuti program pertukaran kampus Merdeka, kita nggak perlu lagi kuliah di kampus asal kita, di PT asal kita gitu. Artinya nanti kita dikonversi nilainya gitu. Kemudian artinya kan kita nggak merasakan kuliah di kampus kita sendiri selama 1 semester, bebas dari KKNI kalau misalnya kita di Unimed. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi keuntungannya itu biaya, kita dikasihkan biaya penerbangan untuk ke sana. Kemudian tapi ada catatan untuk yang bidik misi itu cuma dikasih akomodasi, tapi nggak ada uang saku ya, gitu ya Ella ya. Tapi kalau yang non bidik misi gimana Herlina? Untuk uang saku sendiri? Oke, Kak. Untuk uang saku sendiri yang untuk bukan non-KIP, anak bidik misi itu sepenuhnya, misalnya kalau online dulu pas awal-awal masuk MBKM pertukaran ini, untuk online itu 700 Kak, per bulan, itu uang saku. Nah,
Kalau offline pun juga sama, itu juga ditambah itu 700 per bulan. Itu full. Kita juga dapat uang saku 700 per bulan, uang kuota, tapi kalau untuk uang kuota sih belum nampak sampai saat ini. Juga tambahan, kita juga mendapatkan uang kuliah tunggal untuk 1 semester. Nah, itu. Habis itu kita juga mendapatkan sertifikat dari program ini. Jadi itu keuntungan kita. Selain itu kita kan juga misalnya kita flight ke PT penerima, kita juga bisa menikmati beragam budaya, kita juga bisa menikmati sambil jalan-jalan, belajar sambil jalan-jalan. Juga itu gratis, itu yang itu ditanggung oleh PT penerima. Jadi kita tuh seolah datang diri aja gitu. Jadi kalau untuk uang kos itu uang akomodasi itu juga ditanggung. Lalu itu uang apa lagi ya? Uang kos, uang antigen itu nanti diganti kalau kita kan masih COVID. Jadi itu uang antigen, uang PCR itu nanti diganti. Lalu uang pokoknya segala kalau udah nyampe di PT penerima, misal saya sudah nyampe di Manado, saya nggak ada mengeluarkan uang sedikit pun, dan kalau itu pun kepakai pasti diganti sama panitianya. Jadi itu seolah kita membuat catatan kayak membuat bukti, kayak dikasih gift formnya, itu nanti kita melampirkan bukti bahwa kita melakukan kayak kita antigen, kita PCR, itu nanti diganti sama panitianya. Nah, pas sebelum kedatangan, waktu itu sebelum kedatangan, kita juga dikasih pilihan antara tiket ataupun uang kedatangan. Nah, uang kedatangan ini beda lagi sama uang saku. Jadi itu banyak sekali finansial atau biaya-biaya yang dikasih sama panitia gitu. Jadi nggak hanya tentang finansial, kita juga dikasih tentang pengalaman-pengalaman belajar sambil jalan-jalan. Itu keuntungannya bagi yang mengikutinya. Oke, menarik sekali ya keuntungannya di PCR dibayar. Kalau yang program lain kan biasanya PCR tuh nggak dibayar. Terus ada ternyata uang kedatangan juga beda ya sama uang saku ya? Iya Kak, uang kedatangan itu terus. Oke, menarik ya teman-teman. Kalau misalnya istilahnya ini kita tuh kayak kita kuliah, kita dikasih refreshing terus kita dibayar gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut program ini ya kita kuliah malah keluar uang gitu. Kita keluar uang, bayar ini bayar itu, tapi kalau ini kita kuliahnya itu dibayar gitu. Ya kapan lagi kita belajar itu dibayar gitu kan? Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih tips dari teman-teman yang udah ikut program Kampus Merdeka Batch ini agar lulus seleksi program pertukaran mahasiswa? Tipsnya kira-kira apa sih tipsnya supaya lolos gitu? Mungkin boleh dijawab oleh Herlina dulu deh. Kalau tips agar lulus seleksi program pertukaran mahasiswa, mungkin menurut saya itu lebih ke prestasi sama ke CV-nya. Apalagi kalau KHS mungkin sedikit berpengaruh, apalagi kan itu diminta minimal atau apa tadi 2,75. Nah, itu kalau misalnya untuk untuk mengikuti program atau apapun itu kan kita lebih untuk mengasih apa sih yang bisa kita berikan sama panitianya, apa sih yang bisa menarik perhatian panitia untuk meloloskan kita. Mungkin bagi saya itu di CV-nya. Sama di bagian sertifikat. Maka itu tadi saya bilang, sertifikat apapun itu cantumkan saja di situ. Berapa banyak pun di situ juga mungkin saya mencantumkan lebih dari 5 sertifikat. Nah, itu bukan prestasi, bukan juara 1, juara 2, enggak. Saya mencantumkan prestasi sertifikat itu seperti kayak sertifikat partisipasi kegiatan, sertifikat penghargaan atas mengikuti kegiatan ini. Jadi enggak melulu sertifikat penghargaan itu tentang sebuah prestasi kayak juara 1 itu enggak. Jadi kalau menurut saya yang lebih tips untuk agar lolos itu mungkin teman-teman bisa membuat atau gimana ya, membuat CV kalian itu lebih menarik lagi agar dilirik oleh panitia-panitia dari pertukaran mahasiswa gitu. Oke, itu tips dari Herlina, itu CV kemudian melampirkan sertifikat-sertifikat prestasi. Kalau dari Siti Nur Soleha gimana? Kalau menurut saya sih nggak banyak-banyak sih Kak, tipsnya itu cuma ada 3. Yang pertama itu berani, yang kedua pantang menyerah, dan ketiga ikuti semua rules yang diatur dalam program ini. Seperti itu Kak. Karena ketika kita pasti kita tuh
dalam mendaftarkan diri di program ini tuh banyak sekali tantangannya. Dari pertama kita harus berurusan dengan kampus, di mana mungkin kampus yang ada yang tidak melayani dengan baik gitu kan. Itu kan suatu tantangan gitu. Jadi kita tuh harus tetap berani, jangan nyerah untuk menghadapi itu semua gitu. Apalagi untuk program ini tuh sebetulnya tidak terlalu banyak yang harus dipersiapkan, tapi kita tuh ya intinya harus kuat lah, kayak gitu Kak. Oke, berarti di samping dari mengikuti semua rules, rangkaian kegiatan, rangkaian seleksi dan juga persiapan berkas, yang paling penting teman-teman adalah berani dan mau mencari tahu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak berani untuk mendaftar, tidak mau untuk mendaftar, ya kemungkinan sebagus apapun persiapan kalian juga nggak bakalan lolos juga gitu. Artinya kan teman-teman yang lolos program ini pasti mereka yang memulainya dengan keberanian terlebih dahulu. Oke, good point. Kita lanjut selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi selama mengikuti program pertukaran mahasiswa? Mungkin dari segi culture shock atau mungkin dari, kalau misalnya Helena tadi udah menjelaskan mengenai culture shock gitu kan. Kira-kira apa sih selain itu tantangan yang dihadapi selama program pertukaran mahasiswa ini? Mungkin boleh dijawab oleh Herlina terlebih dahulu. Oke, kayak tantangan yang dihadapi selama mengikuti program ini mungkin di awal-awal kayak penuh tantangan gitu ya, kayak penuh cobaan. Kok susah sih? Kayak banyak teman-teman saya bilang di grup kan, bagus aku nggak jadi ikut ini, nggak jadi ikut program ini. Rupanya di awal-awal itu memang susah. Kita harus misalnya kita lulus ada di mana hari itu adalah hari pengumuman. Nah di situ kita harus cari tahu lebih lagi gimana sih apa namanya, kita harus mencari dosen-dosennya, kita harus mencari PIS kampusnya yang mengurus tentang PMM ini, tentang pertukaran. Jadi kita itu harus kayak saling berbagi informasi loh tentang apa ini di mana ya, ketua pengurus ini di mana ya, kayak untuk Surabaya ini gimana ya cara menghubungi ini biar masuk ke grupnya, ke grup daringnya, kemitranya gitu. Jadi sama juga kayak di PT Penerima. Nah, di dalam MBKM itu kalau lulus itu dicantumkan nama PITS itu, nomor WA atau nomor apapun di MBKM itu dicantumkan, kita ngechat, kita kabari pengurusnya bahwa kita itu lulus di situ. Nah, dari situ kita juga bakal diarahin untuk masuk ke grup besarnya yang mahasiswa, yang semuanya mahasiswa semua, mahasiswa pertukaran. Nah, jadi dari situ itu bakal diarahin lagi untuk masuk ke kayak sebuah kayak tadi Kak Ella tadi kan untuk Elitak. Nah, kalau di sama Ratulangi itu namanya Portal Inspire. Nah, jadi gitu kita kayak lebih ribet gitu loh, kayak dikasih tantangan lebih ribet untuk memilih mata kuliah ataupun mencari dosen-dosennya untuk masuk ke mata kuliahnya itu. Tapi dengan beriring waktu kita juga bisa lama-lama kita juga bisa berbaur dengan yang lain. Kita kayak gini toh keadaan dari kampus ini, jadi dosennya kayak gini, jadi kita tuh jadi tahu. Nah, kalau di pengalaman, kalau tantangan di teman-teman mahasiswa selama di antara PT Mitra sama PT Penerima mungkin sama sih seperti kayak, kalau saya lebih enak sih di PT Mitranya, sama-sama dari luar, bukan dari PT Penerima. Maksudnya kalau di PT Penerima itu kan kayak kita itu asing satu gitu. Jadi jadi kita tuh kayak diasingkan dari sekian banyak mahasiswa, kita tuh cuma dapat, kita tuh nggak bisa gabung di grup kelasnya, kelas besar ya, kita cuma bisa gabung di grup mata kuliahnya yang ada dosennya. Jadi tuh kita kayak kurang informasi, jadi kita tuh segan buat nanya-nanya sama teman-teman mahasiswa yang ada di Samratulangi. Jadi seperti kok gini sekali sih, balasnya lama kali gitu. Jadi itu kayak sebuah tantangan, sabar gitu. Jadi kalau untuk dosen-dosennya mungkin sama aja sih ya, kalau namanya dosen kita yang ngabari duluan, kita yang cari tahu duluan. Jadi gitu. Itu sih tantangannya. Oke, kalau tantangan dari Ella kira-kira apa lah? Kalau tantangan dari saya mengikuti program ini karena namanya kampus merdeka gitu ya. Saking merdekanya ketika kita masuk
ke PT penerima gitu kan. Itu kan PT penerima itu tempat kita kuliah reguler gitu. Setiap hari kita tuh join di grup berbaur dengan mahasiswa asli PT penerima. Nah, jadi saking merdekanya itu kita tuh harus milih sendiri mata kuliahnya gitu loh. Saking merdekanya itu kita tuh suka-suka hati milihnya. Jadi kayak kita tuh harus lebih teliti dalam memilih mata kuliah karena kan takut bentrok jadwal gitu loh. Jadi itulah tantangannya, bingung memilih mata kuliah, bingung ngatur jadwalnya sendiri. Seperti itu, Kak. Selanjutnya, tantangan yang sampai sekarang itu, ini jujur-jujur aja ya kan, karena kami batch pertama, jadi peribahasanya itu kayak masih simulasi, nggak simulasi sih, kayak masih percobaan lah gitu ya, bahasa kasarnya percobaan. Jadi dari pihak keuangannya tuh kayak masih apa sih rancu gitu loh, kayak masih bingung, masih lelet cara kerjanya gitulah. Jadi sampai sekarang itu uang kedatangan itu ada yang belum cair, kemudian uang saku juga ada yang belum cair, dan beberapa uang lainnya itu ada yang belum cair. Nah, jadi kok bisa sih kami berangkat sampai hari ini bisa di PT penerima? Nah, itu namanya reimburse gitu kan. Jadi kayak yang dibilang Kak Herlina sebelumnya itu, kami menggunakan uang kami sendiri, lalu nanti diganti. Namun, yang di reimburse itu kayak cuman PCR, terus akomodasi atau uang kos dan biaya hidup. Namun kalau uang flight, uang penerbangan itu udah dibayarin. Seperti itu, Kak. Oke, berarti karena masih batch pertama masih banyak kekurangan di sana-sini ya, termasuk ketidakjelasan mengenai mata kuliah, kemudian mengenai keuangan dan lain sebagainya gitu. Terus saya mau tanya, ada nggak sih teman-teman yang udah lolos program ini tapi akhirnya, karena tadi kan kalau misalnya saya dengar itu kalian menggunakan uang pribadi kalian sendiri untuk berangkat ke PT Mitra. Kira-kira ada nggak sih teman-teman yang pada akhirnya itu nggak jadi ikut karena saking ribetnya urusan ini, kemudian karena juga ada kendala untuk di biaya kalau untuk menduluankan uang kita gitu. Mungkin kalau dijawab dari saya dulu. Enggak, lebih dari satu yang seperti itu, Kak. Karena mungkin peribahasanya takut jadi gembel di tempat orang lain gitu kan. Karena kan sebetulnya kan itu udah pasti cair gitu kan. Mungkin ya takut gitu. Kalau jadi banyak sih yang tidak berani untuk melangkah karena uangnya itu belum cair seperti itu, Kak. Namun untuk tambahan tadi, Kak, mungkin karena memang namanya kampus merdeka gitu kan. Untuk mata kuliah itu beda-beda kampus, beda peraturan sih. Ada mungkin kayak di kampus lain teman saya tuh kayak mata kuliahnya itu memang udah ini harus mata kuliah kau harus kau ikuti kayak gitu. Tapi kalau di kampus saya tuh kayak memang betul-betul merdeka, milih sendiri kayak gitu, Kak. Oke, itu beberapa tantangan ya selama mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka. Intinya sebenarnya tantangan itu pasti ada, tapi kalau misalnya harus berani mengambil resiko ya kalau misalnya kita tangkap dari pernyataan tadi, karena kan itu kalian menggunakan uang sendiri pertama dulu, dan tapi itu kita kalian punya keyakinan bahwa nanti itu akan diganti dan memang itu bakalan diganti oleh kementerian gitu. Artinya kan kalian berani mengambil resiko kalaupun misalnya nanti tidak diganti, tapi setidaknya kalian nanti udah sampai untuk pertukaran mahasiswa merdeka kan gitu. Berarti pada poinnya teman-teman adalah setiap pilihan yang udah dibuat itu kita harus berani untuk mengambil resiko setelahnya. Kalau misalnya teman-teman nggak berani ngambil resiko untuk menduluankan uang, nggak mungkin teman-teman udah sampai di Surabaya dan juga di Manado pada hari ini kan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, kelihatan nggak sih? Belum, Kak. Belum, Kak. Oke, sebentar. Oke, mungkin ini terakhir ya. Saya mau, karena tadi udah disampaikan beberapa tantangan dan sebagainya,
Mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk open mic atau mungkin boleh untuk disampaikan di kolom chat. Boleh ditanyakan apa aja, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan di raise hand ya dari reaction yang ada di kolom bawah. Terakhir, mungkin udah jelas ya dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi pertanyaannya semuanya. Kalau kira-kira ada yang mau ditanya, saya tunggu 1 menit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilakan kepada teman-teman yang bergabung. Mungkin kepada Robi, Hairani, Putri, dan sebagainya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, mungkin udah jelas ya, udah semua itu udah merangkum pertanyaan tadi itu memang sudah dirangkum berdasarkan kebutuhan dari peserta juga. Mungkin terakhir saya mau minta closing statement dari teman-teman narasumber. Saya mau mulai dari Herlina Putri dulu. Coba untuk memberikan closing statement dari kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, closing statement dari saya itu, kita tuh hanya perlu mencoba. Kita tuh hanya perlu niat dulu. Kita tuh harus niat dulu, harus bisa mencoba dulu. Kalau nggak kita coba, kalau kita nggak punya niat, kita tuh nggak bakal bisa untuk maju. Kita tuh nggak bakal bisa untuk lebih baik lagi. Jadi yang dibutuhkan itu adalah niat dan coba. Kita nggak akan tahu gimana ke depannya kalau kita tuh belum mencoba. Jadi niat, usaha, dan kerja keras, lalu doa, itu akan mampu membawa kita dari kemenangan. Jadi itu gimana ya? Kita tuh harus menanamkan dahulu niat dan coba. Kita tuh harus mencoba dan mencoba, walaupun gagal coba lagi sampai bisa gitu. Terima kasih. Oke, itu tadi closing statement dari Herlina Putri bahwa semuanya harus dimulai dari niat, keinginan, dan juga harus mau mencoba dan berdoa. Intinya itu. Intinya kalau teman-teman nggak punya niat untuk daftar aja, itu nggak bakalan bisa kecapai untuk ikut program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka. Dan sama aja kalau misalnya nggak punya niat tapi nggak ada usaha, ya sama aja juga nggak bisa lolos dan mengikutinya. Dan tanpa niat usaha, kalau misalnya tidak ada doa pun, niat dan usaha kita tidak akan menjadi berkah. Kira-kira seperti itu ya, closing statement dari Saudari Herlina. Mungkin yang terakhir, closing statement dari Siti Nur Soleha, saya persilakan. Mungkin closing statement saya nggak panjang-panjang, karena dari banyaknya yang belum terjadi. Karena sebetulnya kita tuh nggak tahu umur kita sampai kapan, belum tentu yang kita bingungkan kegiatan atau kejadian di hari berikutnya nyawa kita masih ada. Jadi bingungkanlah hal yang benar-benar sudah ada di depannya, udah benar-benar depan mata. Seperti itu, Kak. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Artinya ya harus membingungkan apa yang di depan mata. Jangan membingungkan sesuatu hal yang belum ada di depan mata. Jangan bingung dengan masa depan yang mungkin masih 10 tahun, 20 tahun lagi, tapi harus bingung dengan apa yang terjadi hari ini, kita mau ngelakuin apa besok, itu yang harus dibingungkan. Oke, menarik teman-teman. Terima kasih sudah sharing mengenai program Kampus Merdeka. Yang batch 1 terutama walaupun masih banyak kendala dan sebagainya, tetapi teman-teman sudah bisa untuk melaluinya, dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi, referensi kepada teman-teman yang bergabung pada sore hari ini untuk mendaftar di program Kampus Merdeka batch selanjutnya. Mungkin itu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, saya memohon kepada seluruh peserta untuk on kamera, supaya kita mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh teman-teman untuk on cam dulu sebentar? Oke, kepada Aryan Syah, Nur Paraswati, Robi, Putri, Hairani mungkin yang masih tersisa di room ini. Saya percaya orang-orang yang tersisa di room ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan dan juga
kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan kegiatan ini sampai dengan akhir supaya mendapatkan ilmu, mendapatkan sharingnya itu tidak setengah-setengah. Oke, silahkan untuk on kamera. Oke, baik. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berhadir pada sore hari ini. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan yang terpenting ini bukan akhir dari kalian semua untuk mencari tahu tentang apa itu program Kampus Merdeka. Ini hanyalah awal. Setelah ini kalian yang akan mencari tahu lagi apa Kampus Merdeka itu, dan jangan segan untuk menanyakan mungkin kepada narasumber-narasumber kita mengenai kegiatan kita ini, mengenai program-program ini. Silahkan dicari tahu, atau mau tahu lebih lanjut silahkan kunjungi Instagramnya langsung dari Kemendikbud supaya tidak ketinggalan informasi teman-teman. Dan yang terpenting sebagai penutup dari moderator, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat bahwa kesuksesan itu adalah titik temu antara persiapan dengan tindakan. Jadi persiapkan diri teman-teman untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Tanpa persiapan, tindakan teman-teman itu hanyalah tindakan yang biasa-biasa saja. Jadi harus seiringan antara persiapan supaya tindakannya juga jauh lebih luas. Mungkin itu saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan dalam kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi pengalamannya pada sore hari ini, dan seluruh peserta tentunya yang menyempatkan dirinya untuk bergabung untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Makasih Kak Ina.